Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Siansyah. Di sini saya akan menjelaskan codingan saya, yaitu sebentar. Codingan saya yaitu sistem penilaian mahasiswa. Oke, kita lanjut dulu. Kita pakai yang namanya kita cuma butuh pakai Ustream aja, karena di sini kita jelas-jelas pakai C++ ya di sini ya, karena C++ kan masih Ustream kan, kurang lebih gitu. Sing namespace karena kita itu pakai yang namanya code. Terus yang itu jumlah ya jelas, integer main itu buat naruh isi kita, habis itu kita pakai integer jumlah itu buat apa? Itu buat nanti kita bakal nyantumin jumlah kita. Oke, habis itu apa nih, ini ada yang menarik yaitu string. Kenapa kita pakai string? Karena string ini gunanya itu apa yang masuknya ya? Buat nanti kita menyantumin nama dari si pengguna pengguna si mahasiswa lah. Nah, di sini kita bakal masukin code-nya. Nah, di sini ada float nih, ini menarik nih. Apa itu float? Ya, gunanya float di sini saya pakai float karena nilai itu terkenal dengan yang namanya desimal. Jadi saya memakai yang namanya desimal di sini. Oke, nah ini jumlahnya itu buat inti jumlah tuh buat di sini. Jadi dia bakal keluar di awal buat nentuin jumlah yang bakal kita taruh itu berapa mahasiswanya. Oke. Habis itu kita nyambungin deh ke integernya biar nanti mereka dia nyambungin sama. Oh ya, kebetulan kenapa 100? Karena saya matokin kalau nilainya tuh totalnya 100 lah. Kan ya biar nggak lebih nilainya. Habis itu sorry sebentar, saya mau ambil kok. Plus 1. Oke, nama i. Oke, sorry jangan sampai salah ini i. Nah, di sini ada yang namanya pengulangan. Kenapa nih ada pengulangan nih? Karena di sini itu nanti bakal ada inputan kita lah ya. Jadi nanti bakal keluar yang namanya, sorry sebentar. Nama jangan sampai salah. Ya, ini tugas benar. Nanti itu bakal keluar inputan ini tuh gunanya buat nanti kita nginputin apa yang mau kita taruh nanti tuh. Misalkan kita mau naruh input namanya siapa. Nah, ntar di sini ada nih. Itu gunanya di sini kurang lebih. Habis itu kita bikin pilihannya itu nyambung. Nah, kita penjelasan for tuh sebenarnya gampang. Yaitu code-nya itu apa? I sama dengan 0 itu indeks yang mulai dari 0. Terus habis itu i lebih kecil dari jumlah, karena biar i-nya kalau misalkan sudah mentok dengan jumlahnya ya udah down gitu, nggak bakal terus running gitu.
Nah, i plus plusnya buat pengulangan jelas. Nah, di sini tuh kenapa masukkan nama mahasiswanya itu ada di akhirnya ada itunya tuh. Apa begitu tuh? Nah, karena gini, itu gunanya itu buat nanti biar terus ngerunning gitu. Biar bukan terus ngerunning ya, apa ya? Jadi biar terus sorry. Sebentar, biar saya jelasin ini dulu. 0.4 s i terus habis itu plus 0.4 sorry titik ini karena di sini ntar ada koma habis itu i. Nah, oke don, di sini nilai akhir don ya. Nah, ini tuh inputan. Nah, ntar outputnya baru di sini. Nah, dan lanjut ya. Jadi ntar i-nya. Jadi ini nanti bakal ada terus-terusan karena nanti tuh nilainya tuh orangnya tuh bakal jadi nambah. Jadi orang pertama, orang kedua itu gunanya itu ini. Ntar bakal ada di situ. Oke, habis itu. Nah, ini ada yang menarik nih. Ada yang namanya ada nilai akhir kita nih. Nilai akhir tuh apa sih di sini? Nah, nilai akhir di sini itu gunanya itu buat ngatur ngitung dari tugas IWA sama yang namanya ini kita nih, apa namanya? UTS kita. Nanti itu gunanya di sini nih. Ini gunanya. Gunanya di sini nih. Ntar mereka bakal ngoding di situ tuh. Nah, kisah kenapa 0,2 maksudnya apa tuh? Jadi nanti ntar dia tugasnya itu bakal ngaliin 0,2% apa 20%. Jadi kan 20% desimal kan desimal diubah ke desimal kan jadinya ini kan apa namanya? Jadinya jadinya 0, kan. Nah, ini 0,2 jadinya. Saya ngambilnya bagian apa namanya? Bagian sebentar. Status. Saya ngambilnya itu bagian tugasnya tuh lebih kecil lah. Dan UAS sama UTS-nya tuh gede nilainya. Tuh. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini ada yang namanya di sini tuh udah masuk ke yang namanya output. Kenapa nggak bisa output? Karena nanti di sini tuh ini kan output input nih. Dari sini ini tuh programnya doang. Jadi nanti sistemnya otomatis bakal ngejumlahin, bukan ngejumlahin sih, apa ya? Ngekodingin lah bisa dibilang. Nah, di sini setelah code ini kan ini buat perbatasan aja. Nah, ada kita yang namanya pakai char nih. Char gunanya buat apa sih? Nah, di sini nih char itu berguna banget karena di sini saya mau bikin yang ada satuannya. Nah, maksud satuannya itu apa ya satuan ya? Oh, ini ABCD grade. Sorry. Grade-nya kayak ini ya grade-nya nih. Nah, di sini tuh biar nanti grade-nya bisa keluar sesuai apa yang kita mau, kita harus cantumin namanya ini grade apa namanya? Bukan grade, char itu. Tuh, chart tuh gunanya kan buat satuan. Nah, ini chart tuh berfungsi di sini nih. Tuh. Situ. Nah, ada namanya stringnya beda sama yang atas. Kenapa beda? Karena string yang di atas kan buat string di sini nih, string nama yang ini nih. Sedangkan ini beda pengulangan. Dan kalau misalkan jangan naruh nanti dia nggak keluar. Nah, habis itu ada pengulangan lagi nih. Kita naruh pengulangan tuh buat apa? Ini buat pilihan. Karena di sini ada if else.
If else-nya tuh buat apa sih if else tuh? Buat apa sih if else di sini? Nah, if else di sini tuh gunanya buat nanti jadi pilihan. Apa ya masuknya? Bukan pilihan codingan si ini sih. Pilihan dari sistemnya. Jadi ntar sistemnya bakal bakal ngitungin ini tuh angka dia lulus apa di ini tuh masukin nilainya A apa B atau apa. Nanti dia tuh ya lulus apa enggak. Nah, di sini ada tuh, semuanya di sini ada. Sama untuk pengertiannya sama, dia pengulangan juga. Cuman di sini ada pakainya if else karena pilihan, jelas pilihan. Dan if pasti akhirnya pasti else. Jadi di sini kalau misalkan pilihan dan else-nya itu gunanya kalau misalkan di sini pilihan udah nggak ada nih di antara ini semua, ya udah berarti dia else-nya gitu loh. Itu. Nah, ini adalah ini outputan yang terakhirnya karena nanti di sini bakal tulisan nama mahasiswanya siapa, grade siapa, keterangan lulusnya. Nah, di sini tuh ada di sini tuh semuanya. Nah, jadi nama mahasiswanya siapa, namanya ntar bakal keluar lagi nih. Nah, kenapa nih beda dong nih? Kenapa nih ada i-nya? Karena di sini i-nya itu ada di variabel for-nya tuh. Kalau misalkan kita naruh i-nya, dia nggak bakal bisa nyantumin yang ada di sini. Nggak bisa. Oke, udah. Saatnya kita running. Oke, ada error. Oke nih, ada salah nih. Oke, ini dibenerin bisa. Kita running. Oke. Nah, kebetulan karena saya pakai MacBooknya Varel kebetulan. Nah, ini tuh ada caranya. Jadi kita harus pakai clang plus habis itu nama dari file kita. Habis itu kita naruh start. Start itu gunanya biar nanti ini 0 sama start intinya di sini nih. Baru nanti kita bisa buka codingan kita sendiri. Oke. Pertama din asal aja lah namanya lah ya. Itu naruh yang paling gede lah. Terus itu ya, terus itu nih kita taruh yang agak gimana gitu nilainya. Terus habis itu ketiga juan gitu kan. Oke, itu 3 nah udah nih. Nah, ini adalah outputnya. Jadi dari codingan di atas setelah kita, nah ini kan buat inputan nih, ini inputnya nih tuh, semuanya bakal ke input di sini nih. Nah, setelah itu ini nih beberapa atasannya di sini bakal keluar outputnya. Nah, di sini dihitung nih dari yang ini, dia nilainya kan dari semua ini berapa, 81 tuh. 81 berarti B, karena saya naruhnya 585 ke atas itu baru A. Nah, terusnya bakal seperti itu tuh. Karena dia 41 yang masuknya D, cuman saya masih naruhnya kan tidak lulus ya, keterangan lulusnya tidak lulus seperti itu. Nah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan